Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Di pagi ini saya mengajak Anda jalan-jalan di suatu wilayah untuk penyekenan yang konon katanya di lokasi ini ada suatu tempat bangunan bekas Belanda yang menurut cerita orang sini itu banyak sekali mengandung emas. Menurutnya pernah sampai dilakukan penggalian tapi nggak dapat apa-apa. Saya penasaran aja di sini sehingga saya mengeceknya ya guys. Di depan saya itu ada bangunan di pesisir pantai, tepatnya lokasi ini di timur Pantai Bocor. Nah itu kelihatan sekali ada bangunan. Mari kita langsung ke sana aja ya, sambil menjelaskan apa sih bangunan itu. Oke, kita lanjut ya. Ini motor saya, motor Matic dengan segala fungsinya. Ini senskop, ini metal detektor, ini tas saya buat nadain angin karena perjalanan pagi biar nggak dingin. Oke, lanjut. Di depan Anda itu merupakan bangunan petilasan Joko Sangkrip guys. Anda tahu Joko Sangkrip? Joko Sangkrip itu sangat penting sejarahnya, baik di Kebumen dan di kota-kota lain ada tercatat sejarahnya. Bangunan ini merupakan konon katanya dulu petilasan atau tempat bertapanya Ki Joko Sangkrip. Joko Sangkrip itu sendiri merupakan Arum Binang I. Dia merupakan salah satu tokoh yang berhasil memindahkan Keraton Kartosuro ke Keraton Surakarta guys. Dia juga berhasil ketika mengemban misi memadamkan pemberontakan yang ada di daerah Banyumas. Karena atas jasanya kesetiaan kepada raja, dia akhirnya memperoleh kedudukan yang tinggi di lingkungan Keraton Surakarta. Namun pada masa tuanya Ki Joko Sangkrip itu memilih untuk tinggal di Kebumen guys hingga akhir hayatnya. Beginilah penampakan petilasan Joko Sangkrip itu sendiri. Dan di belakangnya ini ada semacam makam ya, saya nggak tahu, nggak ada yang ditanyain juga. Ini posisi masih pagi guys. Itu motor saya berada di sana. Mantap sekali. Kita langsung aja ke lokasi. Lokasinya itu berada di gundukan di sebelah sana, di semak belukar. Wah mantap sekali ya. Kita langsung aja ya, cekidot ya. Saat ini aku sudah berada di lokasinya ya. Di depan sana menghampar sangat sekali luas lautan Samudra Hindia. Tadinya saya niatnya untuk nyeken di lokasi pantai sebelah sana, Pantai Bocor ya, untuk penyekenan pantai, tapi kenyataannya air sedang pasang guys. Jadi saya putuskan untuk nyeken di sini aja. Itu ombaknya lagi gede-gedenya, mantap sekali. Itu alat saya di depan. Nah ini yang dinamakan bangunannya guys. Depan sini ini dinamakan bangunan Belanda. Kalau nggak salah bangunan apa itu, bangunan Belanda. Intinya entah rumah Belanda entah gimana. Intinya itu bangunan itu nggak ada yang tahu. Yang jelas mitosnya atau ceritanya keren sekali guys di situ guys. Yang anehnya lagi, buat apa Belanda itu bangun bangunan di situ? Yang lokasinya notabene di pantai ya. Nah itu buat apa Belanda bangun bangunan di situ? Lagian ini bukan laut untuk pelabuhan ya. Ini laut lepas, laut liar, nggak bisa untuk pelabuhan. Jadi kan buat apa coba? Ada yang bisa kasih tahu? Saya nggak bisa menjelaskan untuk itu ya. Di sini, nah itu bata. Nah itu banyak sekali pecahan bata di bawah sini guys. Mantap sekali, mantap jos sekali pecahan bata di bawah sini. Nah ini alatnya senskop. Ini niatnya saya ini nyeken di pantai. Nah pakai alat ini guys kalau di pantai. Nah itu metal detektornya. Oke kita lanjut saja langsung ya, nggak perlu lama-lama. Nah itu saya berada di puncak. Yang tadinya itu helm saya berada di sana guys.
Mantap, jos sekali. Ini batanya bekas pandasi zaman Belanda. Ini ada aluminium foil, bunyi ya. ID number 4, ini besi. Ini besi. ID number 4, besi lagi. Banyak besinya guys di sini guys, nggak tahu apa, tapi saya nggak mau gali besi lagi nih ya. Besi lagi. Enak pakai alat ini guys, jadi kalau besi udah kelihatan jelas. Ini besi positif tuh. Kalau besi itu ID numbernya 4 ya, itu. Walaupun kadang rubah ke angka lain, tapi yang bertahan itu 4 biasanya. Nah ini beda guys. Ini ID number 90 biasanya koin. Iya. Coba kita langsung aja. Ini bukan alat buat di sini benernya ya. Tapi tadi niatnya itu hunting di pantainya, malah nggak jadi ini ya. Kalau di pantai ini enak, nggak ada batu bata, nggak ada itu. Oh itu, nih udah kelihatan. Wow, koin ternyata guys. Kita ceknya dulu, ini koin apa? Ini Rp10, ada Rp10. Mantap jos, di sini udah nemu koin. Wow. Nah ini dia number ini 18 apa ya? Alat yang tidak pas di lokasi ini, kecuali nggak ada rumputnya. Ini penasaran ini ID numbernya ngacak-ngacak di sini, ini apa ya? Gak dalam ini. Apa sih ya? Loh, ini target baru. Nah, ayo kita lihat sama-sama. Wah, ternyata besi karatan. Walah, pantesan deteksinya itu ngacak-ngacak. Besi karatan guys. Oke, kita kantongin. Waduh, pantesan aja alat deteksinya itu kalau besi karatan itu ya ngacak-ngacak biasanya. Kadang yang ada kecenderung kalau bahan besar. Nah ini ada lagi. Ini ngacak lagi tapi guys, bagaimanapun juga harus digali daripada penasaran. Kalau bertahan di 4 agak lama itu positif
besi itu paku. Kalau ini agak rubah ya. Nah ini apa? Ayo kita lihat sama-sama. Oh sama saja guys, besi karatan lagi. Ini kedeteksinya agak pusing ini kalau deteksi besi karatan ini. Kalau posisi kayak gini di hutan itu enak sekali guys. Itu berarti pertanda lokasi itu benar-benar ramai penduduknya. Ini di atas bukit, di pantai, tepi pantai. Apa lagi nih? Ini nggak ada berarti di sini ya. Ayo kita lihat lagi apa? Besi lagi. Wah, saya nggak lihat ID numbernya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa? Oh, ini langsung kelihatan. Uang 500 rupiah guys. Ya, masukin kantong. Ser. Ini bisa juga besi karatan lagi nih di sini. Coba kita, nah ini. Oh, proyektil peluru. Ini terbuat dari tembaga Pak ya. Ini proyektil peluru guys. Kalau tembaga ini kuningan. Ini proyektil peluru. Di sini ada peluru juga, mantap jos. Lanjut larus. Sini satu langkah bunyi guys. Mantap sekali. Wih, wow, proyektil peluru lagi. Malah ini proyektilnya keren sekali nih, gede banget ini, sekelingking. Wow, kaliber 50 apa ya? Oh, mantes. Nih, wow, ini kena orang ini, jauh sekali nih ya. Ini kalau yang di video-video itu kalau kaliber 50 kalau nggak salah, ini 50. Berarti bisa nembus rel kalau itu SPR 11. Lanjut lagi, ini dapat proyektil gede, mantep jos. Itu besi ya, positif ID 4 besi, besinya nggak karatan mungkin. Nah ini agak penasaran ID ngacak.
Nah, di sini. Wow, proyektil lagi, guys. Terbuat dari tembaga ini. Mantap jos sekali proyektilnya. Utuh lagi nih, guys. Wow. Ini dari mana sih ya? Wah, ada proyektil terus. Jos sekali, mantap. Ini di sini. Cingire korektif maning. Ini proyektil lagi. Wah. Oh, banyak sekali ya. Jos. Ini proyektil baru ini kalau ini. Itu ID number. Oh, ini logam bukan besi ini. Udah keangkat. Apa ya? Oh, uang 5 sen. Lanjut lagi, dapat uang ada 5 sen. Ini besi nih, mutlak. Ini besi positif. Ini kemungkinan besi tapi agak ngacak ini. Harus, kalau yang agak ngacak itu harus digali lagi. Bisa juga besi karatan atau keris lama, logam lama. Waduh, rubah. Oh, beda, ini beda lagi. Ini besinya agak gepeng apa ya? Oh, besi guys,
udah masukin lagi, masukin kantong lah. Bersih guys. Wow, ini apa? Tembaga, tapi dia kayak pecahan suatu apa ya? Suatu benda ini pecahan. Masukin kantong lagi. Oh alah. Ini kayaknya suara peluru lagi loh guys. Nah ini udah keangkat. Nah itu kan peluru lagi. Aduh, pakai banget peluru ya. Oh alah, lanjut. Wah ini ke dalam guys, tapi guys ID numbernya nggak tak lihat sengaja. Wah hilang guys. Wush, hilang. Di mana ya? Nggak kelihatan. Wow. Wah, oke, di sini ternyata logamnya kecil sekali tadi ya. Baterainya habis itu. Wow, mantap sekali. Ini saya ngelanjutin ya. Langitnya biru cerah tenan toh. Jos tenan. Kita lanjut lagi. Dalam-dalam ternyata kecil banget tadi. Baterainya habis jadi pedot. Oh alah. Ini besi ya, ini 342 itu besi.
Itu besi ya, positif besi. Ini nggak tahu ini di angka 59 sampai 100 sampai 90 masih belum ada. Ada 17-nya, ini apa ya? Agak tinggi juga guys, di angka 30 cm masih bunyi. Mas Anu, ini logam besar. Belum ada ya, ini dalam ini. Wah, mantap sekali. Ada lagi, apa sih ya? Nah ini, alhamdulillah, ternyata barang kuno guys. Ini yang saya cari. Tapi di sana masih bunyi nih. Jangan-jangan sepasang ini. Ini tak review ya. Apa ntar dulu? Lihat itu, penasaran itu di situ. Wah, mantap sekali, ini yang saya cari guys. Jangan sepasang ini guys, mantap sekali guys. Di sini udah pasti. Jangan sepasang, saya semangat sekali nih di sini. Tadi lemes, sudah lama banget nggak dapat apa-apa, dapatnya peluru sama paku. Gimana ya? Ini kita taruh sini dulu ya. Semangat lagi nih. Walah. Apa lagi nih? Nah, ini nyari benda yang udah jelas di kepelan tangan aja susah guys, apalagi nggak pakai apa-apa kalau di daerah-daerah kayak gini. Nah, ini udah jelas di kepelan tangan ya. Wah, tak cek lagi. Walah, serimpilan. Ini pecahan peluru. Tak kira jodohnya kepasang. Alhamdulillah sekali. Akhirnya saya mendapatkan benda yang lumayan sulit, bahkan lebih sulit dari emas. Ini namanya, ini jimatan kuno ini. Kalau ada lambang kayak gini, ini kalau nggak Mataram itu Majapahit. Ini, dan ini barang lawas. Ini barang lawas guys, nggak main-main. Ini warnanya nggak kehijau-hijauan, ini perunggu ya, bukan kuningan, bukan tembaga. Ini kalau tembaga udah agak hijau-hijau, ini nggak kehijau-hijauan. Mantap sekali guys, ini barang kuno, ini yang dinamakan Godo Wesi Kuning guys. Akhirnya saya dapetin juga yang dinamakan Godo Wesi Kuning. Wah, mantap sekali, ini saya semangat lagi. Waduh, sampai habis baterai 1. Coba bayangkan, baterai 1 sampai habis, apa nggak mantap sekali. Dari tadi muter-muter di sana aja. Ini di sini yang anehnya, di tempat kayak gini ada kayak gini guys. Yang anehnya seperti itu.
Yang jelas sejarah untuk Mataram di sini udah jelas ya, sejarah Mataram kuno. Nah, gini aja biar keren. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas sejarah Mataram kuno di sini itu ada. Jadi nggak menutup kemungkinan, karena tempat benda-benda seperti ini biasanya itu hanya ada di bekas makam kuno, sejarah Mataram kuno yang ada hubungannya dengan kerajaan, guys. Karena apa? Benda ini itu jimatan orang kuno, itu dibawa mati biasanya, atau buat perang dulu, nggak tahu. Yang jelas ini jimatan orang kuno. Orang kuno ini bawanya kayak gini jimatannya. Dan ini bukan cetakan ya, bukan barang baru, ini nggak ada sama sekali cetakannya. Ini barang lama kalau kayak gini. Besok suatu waktu tak tunjukin ya. Yang namanya barang baru sama barang lama itu jelas sangat sekali perbedaannya. Untuk sementara video ini sudah melebihi batas normal ya. Batas normal saya buat video itu paling lama 20 menit, nggak sampai. Ini udah, waduh, lama banget ini. Ya udah, sampai di sini dulu. Saya mau nyekan di situ, di semak-semak itu. Siapa tahu dapat yang lebih jos. Tapi berarti nggak terdokumentasi kalau dapat yang jos ya. Oke, sampai di sini dulu bersama saya, Master Golden. Jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya. Karena subscribe itu gratis dan itu akan membangun channel saya lebih baik lagi. Pemandangannya indah sekali. Itu ada Gunung Sindoro dan itu Gunung Sumbing. Dan di sana terlihat Gunung Slamet. Indah sekali pemandangannya, jauh sekali. Sampai di sini